Syari'atu Muhammadin, bermula syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aysarus syara'i, itu paling mudah segala syariat. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, syari'atu Muhammadin, syariat Muhammad, ajaran. Syariat itu makna harfiah kita ajaran. Yang dimaksud al-aqidah wal ahkam, menyangkut apa? Keyakinan dan hukum-hukum. Aisarus syara'i', menyangkut hukum-hukum. Dalam hal ini itu paling mudah syariat. Kalau dalam masalah akidah, semua para nabi berakidah sama. Semua para nabi menyembah Allah dan menyeru kepada menyembah Allah. Semua para nabi mentauhidkan Allah. Semua para nabi beragama Islam. Yang berbeda dalam apa? Dalam hukum-hukum. Nah, syariat Rasulullah itu paling mudah, paling ringan di antara syariat-syariat daripada nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Lau kanu, jika adalah mereka, ya'lamuna, mengetahui, ma fi syara'i'is sabiqati, dalam apa yang ada dalam syariat-syariat terdahulu, ma qala, tidaklah berkata, hadza, oleh demikian ini, ahadun, oleh seorang pun. Nahnu, kita, indana, bagi kita, yang dimaksud kita umat Rasulullah, aynama adrakatna, dimanapun mendapati akan kita, as-salatu, oleh salat, nusalliha, maka salat oleh kita akan itu salat, melaksanakan oleh kita akan itu salat. Wa ghairu hadza mimma fihi masyaqqatun syadidatun 'inda ghairina. Wa ghairu hadza, dan selain ini, mimma, dari suatu, fihi, yang di dalamnya, masyaqqatun, kesulitan, syadidatun, yang berat, 'inda ghairina, selain kita, bagi selain kita. Yang dimaksud umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu kalau sholat tempatnya khusus. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa tempat ibadah orang-orang daripada umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah, yaitu disebut dengan bay'ah atau soluta. Bay'ah dan soluta. Nah, demikian pula dengan hukum-hukum yang lain. Maka syariat Rasulullah itu mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min qabrihi, tidak keluar dari kuburnya. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Rasulullah laisa lahu, tidak ada lahu, baginya Rasulullah, asbahun, beberapa tubuh, beberapa jisim. Jismuhu, tubuhnya Rasulullah, al-asliyu, yang asli, la yataghayyaru, tidak berubah, fi hayatihi, di masa hidupnya, wala ba'da mamatihi, dan tidak pula berubah setelah wafatnya. Syabah, jamannya asbah. Asbah itu makna harfiahnya fisik. Makna harfiahnya fisik. Ini tidak terjadi pada Rasulullah berbilangnya fisik. Kalau pada sebagian wali Allah banyak terjadi seperti itu. Iya.
ada di anu, ada di anu, ada di anu. Di satu saat, di waktu bersamaan, ilham ada di majelis di sini. Oh, di Nurul Hikmah ada juga. Oh, ada di mana? Ada di mana? Punya apa namanya itu? Punya syabah. Itu terjadi pada para atau sebagian para wali Allah. Ada dahulu wali Allah dituduh oleh orang-orang kagak pernah sholat. Dilaporkan kepada penguasa, ini orang kagak pernah sholat katanya. Di sidang. Namanya Qadhibul Ban. Ini orang di sidang. Ketika di sidang, tahu-tahu jadi banyak. Bilang kepada yang nyidangnya, mana di antara ini tubuh saya ini yang tidak sholat? Bingung. Karena banyak, semuanya sama. Nah, itu tidak terjadi pada diri Rasulullah. Adanya asbah semacam itu. Lakin akan tetapi, ini dia nih, terkait melihat Rasulullah dalam keadaan jaga. Lakin ba'dun nas, akan tetapi sebagian orang, alladzina aradallahu, yang berkehendak oleh Allah, lahum bagi mereka, annas, ba'dun nas, ayyarauhu, untuk memandang oleh mereka akan Rasulullah yaqazatan, dalam keadaan jaga, bil aini, dengan pandangan mata, dalam keadaan jaga, bukan dalam mimpi. Dan itu terjadi pada para wali Allah atau sebagian para wali Allah. Yarahu, memandang oleh ba'dun nas, sebagian orang atau sebagian wali Allah, akan Rasulullah, wa huwa, dan dia Rasulullah, fi qabrihi, di kuburnya, di makamnya, min ghairi ayyufariqa qabrahu, dari tanpa meninggalkan akan kuburnya. Jadi Rasulullah tidak pernah keluar dari kuburnya, apalagi hanya untuk mendatangi seseorang. Bagaimana dikatakan mendatangi seseorang? Mana yang lebih mulia? Ketika dikatakan mendatangi, yang mulia itu yang datang atau yang didatangi? Yang lebih mulia yang didatangi. Bagaimana Rasulullah mendatangi misalkan rumah si fulan atau datang ke kamarnya si fulan? Nah, itu tidak terjadi. Adapun para wali Allah yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan yaqazatan, dalam keadaan jaga, maka wali tersebut melihat Rasulullah dan Rasulullah di makamnya tanpa meninggalkan makamnya. Melihat, tembus pandang. Tembus pandang, bahasa kita yang gitu, tembus pandang. Yarahu, melihat akan Rasulullah, hadza syakhsu, oleh ini orang, lau kana, sekalipun ada ia, asy-syakhs, fi aqsal ardi, di ujung bumi. Maksudnya jauh dari Madinah sekalipun, yarahu, memandang oleh dia akan Rasulullah. Hadhil hawajizu, ini penghalang-penghalang, al-jibalu, gunung-gunung, wal buyutu, dan rumah-rumah atau bangunan-bangunan, kullu hadhil asya'i, seluruh ini perkara, la tamna'uhu, tidak mencegah oleh itu, al-asya'hu, akan itu syakhs, ar-ru'yata, akan melihat kepada Rasulullah. Itu arti, itu tadi disebut apa ya? Tembus pandang. Masya Allah. Jadi Allah menjadikan segala penghalang yang ada di hadapan, pegunungan atau apapun, bangunan atau apapun, itu seperti kaca. Dia di tempatnya, orang soleh tersebut, Rasulullah di makamnya. Dan melihat Rasulullah persis, melihat kepada Rasulullah, Rasulullah bahkan tersenyum kepadanya.
Gitu. Allahu yaj'aluha, Allah menjadikanha akan itu al-hawajiz, ka'annaha, seakan-akan dia ghairu mawjudatin, seakan-akan tidak ada. Fayarar rasula, maka melihat oleh itu syahs, oleh itu orang, oleh itu wali Allah, ar-rasula akan Rasulullah bi'ainihi, dengan mata kepalanya, tanpa Rasulullah keluar dari makamnya. Nah, jadi Rasulullah tidak ada syabah baginya. Jadi tidak dikatakan Rasulullah ada di kubur, tapi juga syabahnya, raganya yang lain banyak berkeliling di mana-mana mendatangi. Nah, itu enggak benar. Apalagi kalau nyata-nyata keluar dari kuburnya. Nah, sementara yang datang ziarah ke makam Rasulullah 24 jam. Dan mereka semua di hadapan makam Rasulullah apa? Salam kepada Rasulullah. Lalu dalam hadis dikatakan, siapapun yang datang salam, aku menjawabnya. Kata Rasulullah gitu. Siapa yang datang salam kepadaku, Rasulullah mengatakan saya menjawabnya. Kalau salam dari jauh, bulightuhu, disampaikan kepadaku. Kalau salam dari dekat, saya mendengar dan saya menjawabnya. Nah, sekarang kalau Rasulullah keluar, lalu bagaimana? Kuburannya kosong dong. Orang-orang salam sama siapa? Yang jawab siapa? Nah, tentu itu tidak benar. Jadi Rasulullah tidak keluar dari makamnya. Para wali Allah keluar dari makamnya. Para wali Allah keluar dari makamnya. Dengan kehendak Allah dan kuasa Allah, sebagian mereka keluar dari makamnya, bahkan bercampur dengan yang hidup. Kadang menyerupai manusia-manusia seperti yang hidup pada umumnya. Kadang atau bahkan sering mereka mendatangi orang-orang yang sedang kesusahan, para wali Allah, membantu mereka. Begitu. Mereka senantiasa dalam keadaan hidup. Para nabi selain Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj keluar dari kuburnya masing-masing. Keluar dari kuburnya masing-masing. Nah, jadi kalau boleh itu terjadi pada diri para nabi, pada diri para wali pun boleh terjadi. Nah, bedanya kalau pada diri para nabi disebut mukjizat, kalau bagi para wali disebut namanya apa? Karamah. Nah, jadi Rasulullah tidak ada asbah baginya. Tidak membelah raga. Jadi berbilang ada di mana-mana, tidak. Al-anbiya'u, para nabi, la yusawihim, tidak menyamai akan mereka, al-anbiya fid darajati, dalam kedudukan, ahadun, oleh seorang pun. Jadi tidak ada siapapun yang dapat menyamai kedudukan para nabi, apalagi melebihi. Menyamai saja tidak ada. Sebanyak apapun seseorang beribadah kepada Allah, seumur-umur atau bahkan tidak pernah melakukan maksiat sekalipun, tidak akan pernah mencapai derajat kenabian. Begitu. Karena para nabi itu apa? Mereka mendapatkan kenabian adalah karunia dari Allah. Allah memilih terhadap orang-orang yang dikehendakinya. An-nubuwah mauhibah, adalah karunia, pemberian dari Allah. Beda dengan kewalian, disebutnya muktasabah. Disebutnya apa? Al-wilayatu
muktasabah. Kewalian itu dapat diusahakan. Jadi orang jadi wali, ya siapa saja bisa. Untuk sampai kepada tingkatan tersebut, tentu apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Artinya pintu kewalian terbuka bagi siapapun. Mungkin Supri jadi wali. Wali apa? Masya Allah. Yang nggak tahu bisa aja. Kita nggak tahu. Walaupun kerjanya di pondok ngerokok mulu. Ya Bre. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah bal dhaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Walam takun nubuwatun muktasabah, dan tidaklah kenabian itu dengan diusahakan. Walau raqa, sekalipun naik oleh seorang fil khairi, dalam kebaikan, a'la aqabah, paling tinggi kesulitan. Artinya ini orang melaksanakan berbagai macam bentuk kebaikan, kesalehan, ketaatan, dia tidak akan dapat meraih atau menyamai derajat kenabian. Mengapa? Itu tadi, karena kenabian itu mauhibah. Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala nabiyullahi, telah berkata Nabi Allah Isa alaihi salam, fi sifati ummati Muhammadin, dalam sifat gambaran umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini dahulu oleh Nabi Isa di masa hidupnya digambarkan, apa kata Nabi Isa? Ulama, hulama. Ulama, mereka adalah para ulama, orang-orang alim tentang umatnya Rasulullah. Hulama, orang-orang yang lemah lembut. Bararah, orang-orang baik. Atqiya, orang-orang bertakwa. Ka'annahum, seakan-akan mereka, fil fiqhi, dalam fiqih, anbiya, adalah para nabi. Seakan-akan dalam fikih seperti para nabi. Dari sangat apa? Cerdas-cerdasnya dan alim-alimnya orang-orang daripada umat Rasulullah ini. Siapa di antaranya daripada umat Rasulullah? Ya Supri, umatnya maksudnya, alimnya mah enggak tahu. Jauh. Umatnya doang, Bre. Supri. Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, wasafa, menggambarkan atau mensifati, ummat Muhammadin, akan umat Muhammad, wa madahahum, dan memuji oleh Isa hum, akan mereka umat Muhammad. Kata Nabi Isa apa? Ka'annahum, seakan-akan mereka umat Muhammad, fil fiqhi, dalam fiqih, anbiya, para nabi. Seakan-akan seperti para nabi, dari sangat cerdas dan alimnya mereka. yakni maksudnya, ya, maksud Sayyidina Isa, Nabi Isa, fil ilmi, dalam ilmu, fil fiqhi, dalam fiqih, dalam pemahaman terhadap agama, ulama'u ummati Muhammadin, para ulama umat Rasulullah,
ka'annahum seakan-akan mereka anbiya, para nabi. Dari sangat apa? Alimnya umat-umat Rasulullah. Isa alaihi salam madaha, memuji ulama umat Muhammadin, para ulama umat Muhammad. Hadza tashbihun sahihun. Ini penyerupaan yang sahih. Penyerupaan saja, bukan artinya sama. Ingat-ingat ini. Hati-hati memahami perkataan Nabi Isa ini. Nabi Isa mengatakan ka'annahum, gitu, seakan-akan mereka. Bukan artinya persis sama. Ma'nahu walaysa ma'nahu, bukan maknanya. Ini bukan maknanya perkataan Nabi Isa annahum, bahwa mereka ulama ummatin Nabi, ummati Muhammad, yusawuna, menyamai oleh mereka al-anbiya'a, akan para nabi, fid darajati, dalam kedudukan atau dalam tingkatan. Bukan itu maknanya. Al-anbiya'u, para nabi, la yusawihim, tidak menyamai akan mereka para nabi, fid darajati, dalam kedudukan, ahadun, oleh seorang pun. Bahkan satu orang nabi Allah lebih utama dari seluruh para wali Allah. Seluruh para wali Allah. Dari zaman, ya pokoknya semua para wali Allah. Nabi, satu orang nabi jauh lebih tinggi derajatnya dibanding seluruh para wali Allah. Nah, jadi Nabi Isa dalam hal ini hanya mengatakan ka'annahum fil fiqhi anbiya. Nah, begitu. Ka'annahum fil fiqhi anbiya. Betul. Wallahu a'lam bissawab. Ada kisah ini. Katanya ini diriwayatkan seseorang melihat Nabi Musa berdialog, kalau bahasa kita yang ngobrol, dengan Imam Ghazali. Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Imam Ghazali. Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, kata Nabi Musa, siapa nama engkau? Kata Imam Ghazali, beliau menjawab, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Disebut bapaknya, kakeknya. Padahal kan namanya Muhammad aja udah. Imam Ghazali namanya Muhammad. Muhammad, ayahnya Muhammad juga, kakeknya Muhammad. Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Kata Nabi Musa, panjang banget ditanya. Saya kan nanya kamu doang, nama kamu doang, katanya. Sampai bapak segala, kakek segala disebut. Kata Imam Ghazali, apa? Wahai Nabi Allah, ketika engkau ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dalam Quran itu, ayat itu apa di tangan wahai Musa? Nabi Musa apa di tangannya? Tongkat. Nabi Musa jawabnya panjang banget. Kata Nabi Musa apa? Hiya asaya. Itu tongkat saya. Hiya asaya. Atawakka'u 'alaiha. Saya bersandar kepadanya. Wa ahusyu biha ghanami.
dan dengan tongkat ini saya menggebah kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Juga ada kebutuhan-kebutuhan lain dengan tongkat ini. Kata Imam Ghazali, Allah kan nanya di tangan apa? Ngapa jawabnya panjang betul? Dibalikin gitu. Kata Imam Ghazali, kan cukup aja jawab apa? Tongkat. Lah ini panjang betul jawabnya. Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan begitu. Dikisahkan katanya, menurut kisah ini, kata Nabi Musa, inilah bukti bahwa umat Nabi Muhammad itu orang-orang cerdas, kata begitu. Lah iya. Imam Ghazali ditanya sama Nabi Musa, nama siapa? Jawabnya panjang banget. Nabi Musa, Imam Ghazali yang ngebalikin. Begitu ditanya balik oleh Imam Ghazali, Nabi Musa menjawabnya apa? Karena saya mendengar kalam Allah dan saya berlezat-lezat, bersenang-senang ketika mendengar kalam Allah, sehingga jawaban saya panjangin, katanya begitu. Imam Ghazali akhirnya jawab begitu juga. Kata Imam Ghazali, demikian pula wahai Nabi Allah, engkau adalah Nabi Allah dan saya senang berjumpa denganmu, dan ketika engkau bertanya siapa saya panjangin jawabannya. Tanya nama doang, jawabnya babanya diikutin, engkongnya diikutin, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi itu apa itu bukti bahwa umat Rasulullah itu ulama bararah atqiya ka'annahum fil fiqhi anbiya. Itu kata Nabi Isa begitu. Perkataan Nabi Isa, ulama bararah atqiya ka'annahum fil fiqhi anbiya. Seakan-akan dalam ilmu agama ini umat Rasulullah itu seperti para nabi. Bukan artinya sama dengan para nabi, seakan-akan. Dari sangat apa? Banyak yang pintar, cerdas di kalangan mereka. Wallahu a'lam bishawab.